As-salatu 'alan nabi nurun wa tibun. Salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah cahaya dan itu adalah minyak wangi atau sesuatu yang harum. Dan itulah yang sebenarnya ketika lisan kita diperkenankan oleh Allah bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hakikatnya yang keluar dari lisan kita adalah cahaya. Halo? Halo? Yang keluar dari lisan kita adalah cahaya. Seperti itulah. Ketika kita mengucapkan hal-hal yang baik, maka yang keluar dari lisan kita adalah cahaya, adalah wewangian. Sebaliknya, ketika kita mengucapkan hal-hal yang buruk, yang keluar adalah hal yang kotor, yang keluar juga adalah bau busuk. Maka dari itu di dalam madhab kita, madhab Syafi'i, ketika seseorang berwudu misalnya, ataupun dia mandi wajib, maka bekas wudunya, ya wudu fardu dengan mandi wajibnya, bekas airnya itu tidak bisa dipakai lagi. Atau yang kita kenal dengan ma' musta'mal, air bekas. Air bekas ibadah fardu itu kalau dipakai tidak sah. Karena hukumnya sudah berubah dari suci mensucikan menjadi suci tidak mensucikan. Kenapa air itu menjadi air musta'mal yang tidak bisa dipakai untuk bersuci? Nah, di sini para ulama menjelaskan kepada kita. Di antaranya Al-Imam An-Nawawi, itu silahkan dibuka di Al-Fatawa An-Nawawiyah. Beliau menjelaskan kepada kita apa yang menjadi sebab air musta'mal itu tidak bisa dipakai kembali untuk bersuci. Karena kata beliau air musta'mal itu memang kelihatannya jernih, bersih. Tidak ada bedanya dengan sebelum kita pakai air tersebut. Sama. Apalagi yang pakai air tersebut dalam keadaan berwudu, badannya sudah bersih. Maka tidak ada perubahan untuk airnya. Itu secara zahir. Tapi secara batin kata beliau, di situ ada fungsi dan peran dari air. Apa itu? Mengeluarkan kotoran-kotoran batin dari diri setiap orang yang berwudu. Jadi kalau misalnya dia mencuci wajahnya, maka akan keluar kotoran-kotoran yang itu merupakan dosa yang dia lakukan lewat wajahnya, lewat matanya, lewat hidungnya, lewat lisannya, lewat telinganya. Begitu juga dengan tangan dan kaki. Maka semua itu akan tergugurkan dengan kita berwudu. Itulah yang menjadikan alasan kenapa orang yang berwudu itu air bekas wudu tidak bisa dipakai bersuci. Meskipun secara zahir bersih, tapi secara batin itu sudah kotor. Oleh karena itu dikatakan Al-Imam Malik bin Anas, satu ketika Allah Subhanahu wa taala buka mata batin beliau. Beliau melihat seseorang yang berwudu muntah-muntah beliau. Maka para sahabatnya ini bertanya, Imam Malik, kenapa engkau muntah-muntah melihat orang yang berwudu? Bukankah dia berwudu sebagaimana kita berwudu? Ya biasa saja, yang keluar itu adalah air. Tapi kata beliau, saya tidak melihat sebagaimana biasanya. Yang saya lihat itu keluar dari wajahnya, dari tangannya, dari kakinya, ada darah nanah yang sangat menjijikkan. Artinya di sini hadirin yang dirahmati Allah, kalau misalnya yang gaib-gaib ini ditampakkan oleh Allah, maka niscaya solawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita lantunkan dengan lisan kita ini adalah cahaya. Tapi tidak kita lihat, tapi wajib bagi kita untuk meyakininya. Al-Habib Umar bin Hafid, beliau mengatakan, kalau misalnya solawat itu ada baunya, maka baunya solawat itu adalah sewangi-wangi bau yang ada di muka bumi ini. Ini yang berkata Habib Umar bin Hafid. Ini bukan sembarang perkataan, pasti ada landasan ilmunya dan ada landasan secara batinnya yang mungkin beliau pernah rasakan.
Maka dari itu hadirin yang dirahmati Allah, malam hari ini insya Allah kita termasuk orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sholawatan kita sudah banyak munajat kepada Allah. Tadi saya lihat orang-orang khusyuk dalam bermunajat. Munajatnya doa-doa yang bagus itu, Masya Allah disampaikan. Doa-doa yang disampaikan di dalam kitab Simtud Duror ini mencakup banyak kebaikan. Kalau kita serius di dalam berdoa, insya Allah semua hajat-hajat kita itu sudah dirangkum oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi. Maka insya Allah malam hari ini menjadi malam ijabah untuk kita semuanya. Apalagi malam hari ini dan hari-hari ini mungkin banyak dari kita yang pusing, yang mumet. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan seluruh dunia sebenarnya, bukan cuma Indonesia, seluruh dunia. Memang di Indonesia ini ada kenaikan apa itu? BBM ya, BBM naik. Katanya kalau BBM naik semuanya naik. Sembako naik, kebutuhan-kebutuhan naik, termasuk biaya-biaya jasa itu naik. Bus sekarang sudah naik harganya. Biasanya saya dari Jogja Solo itu 20.000, sekarang 30.000. Jadi sudah ada kenaikan yang luar biasa. Cuma satu yang enggak naik-naik, pendapatan biasanya masih seperti itu, alhamdulillah. Begitu juga setoran buat istri juga masih ya seperti itu, enggak naik-naik. Tapi kita tetap bersyukur kepada Allah, negeri kita Indonesia ini masih stabil. Masih bisa dikendalikan, semua permasalahannya insya Allah masih bisa dikendalikan, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala keburukan-keburukan. Dan itulah yang kita harapkan hadirin yang dirahmati Allah. Di masa-masa krisis seperti ini, paling baik bagi seorang muslim itu dia lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika orang itu mendekatkan dirinya kepada Allah, maka upayanya tersebut adalah upaya yang paling benar. Ketika kita ada masalah, maka carilah sumber yang bisa menyelesaikan permasalahan kita. Dari semua makhluk yang ada di muka bumi ini, yang bisa menyelesaikannya itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita hadir majelis-majelis seperti ini, insya Allah urusan-urusan dunia kita segera diberikan penyelesaian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mumet insya Allah lebih santai ke depannya. Dan banyak amalan yang diajarkan oleh para ulama. Ya, diantaranya insya Allah yang bisa mengurangi mumet, dan ini saya sudah amalkan insya Allah, akan mengurangi pikiran kita, akan mengurangi kekhawatiran kita akan masa depan, akan lebih menenangkan hati kita. Ada sebuah amalan yang diajarkan oleh para ulama, insya Allah ini mudah untuk kita amalkan. Ya, khususnya di masa-masa krisis seperti ini. Karena katanya kalau dunia belum stabil, akhirat lebih tidak stabil katanya. Jadi harus stabil dunia dulu supaya akhiratnya apa? Stabil. Maka salah satu yang bisa kita amalkan secara upaya batin yang bisa kita lakukan seusai sholat, kata para ulama, salah satu amalan yang bisa kita lakukan yaitu dengan memegang dada sebelah kiri ini, dipegang dadahnya, kemudian membaca surat Alam Nasyrah. Sudah hafal nggih surat Alam Nasyrah? Apa awalnya Alam Nasyrah? Alaf apa? Alam Nasyrah laka sadrak, bukan alif lam mim. Alif lam mim Al-Baqarah gimana? Kepanjangan nanti. Jenengan baca alif lam mim ba'da maghrib sampai isya belum rampung itu. Tapi yang dimaksud di sini adalah surat Alam Nasyrah atau surat Al-Insyirah. Dibaca sambil memegang dada sebelah kiri, bagian bawah ini, jantungnya kita. Kita baca Alam Nasyrah laka sadrak sampai selesai ayat. Kemudian Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar itu mengajarkan doa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri warfa' li dzikri wa tawwil li umri fi ta'atika wa ridhaka bima ja'a bibiki habibuka sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang lagi. Rabbi syrah li sadri
wa yassir li amri warfa' li dzikri wa tawwil li umri fi ta'atika wa ridhaka bima jaa bihi habibuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampun hafal nggih? Sampun? Kalau dereng nanti dilihat di ini aja, mana rekaman, ya rekaman. Sampun. Atau kalau misalnya belum hafal doanya, enggak apa-apa, baca surat Al-Insyirah. Nah, itu salah satu upaya yang bisa kita lakukan agar lebih bisa menenangkan hati kita, khususnya di masa-masa krisis ini. Mudah-mudahan segera diberikan penyelesaian oleh Allah Subhanahu wa taala.